Sampai akhirnya ada dobrakan kurikulum Merdeka ini, aku ngelihat banyak banget anak-anak Indonesia yang bisa explore akhirnya. Nah itu sih, jadi nggak ada stigma tuh, ambil IPA pinter, ambil IPS ya paling main doang di sekolah gitu. Dengan Merdeka Belajar, kita semua berubah minimal ada di level 4. Karena mulai ada nalar, memecahkan masalah itu jauh lebih penting. Di pemilihan karir, karena ini kita bagaimana menuju masa depan, jalan menuju masa depan, tidak semua siswa ingin melanjutkan ke pendidikan. Ini kurikulumnya benar-benar nyiapin kita semua sebagai pelajar buat ke depannya, tahu arah hidup biar kita bisa jadi generasi emas Indonesia yang lebih baik gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Dikbud, kita jumpa lagi dalam siniar spesial episode Merdeka Belajar dalam rangka memperingati Hardiknas bulan Mei 2023 dengan tema Mari Bergerak Semarakan Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Happy, guru penggerak Angkatan 1 Kabupaten Bekasi yang akan menemani sahabat Dikbud pada acara siniar kali ini, dan kita akan membahas tentang memilih jalan masa depan. Waduh, ya serem nih, memilih jalan masa depan nih. Oke. Sahabat Dikbud, pada siniar kali ini kita akan membahas tentang Permendikbud 48 tahun 2022 terkait dengan tentang penerimaan mahasiswa baru program diploma dan program sarjana pada perguruan tinggi negeri, yang kemudian akan dikaitkan dengan bagaimana kurikulum di sekolah sebagai bentuk dukungannya. Kemudian kita akan membahas penerapan IKM di sekolah terkait nanti dengan tidak adanya penjurusan di sekolah, namun harus memilih jurusan saat akan memilih perguruan tinggi saat masih di sekolah juga. Kemudian yang terakhir nanti kita juga akan membahas tentang perubahan kurikulum pada pengembangan kompetensi siswa dan juga terkait dengan tes skolastik SNPMB. Baik sahabat Dikbud di Indonesia, di sini sudah hadir narasumber kita. Halo Ibu-ibu. Halo Bu. Baik, narasumber yang pertama ada Ibu Siti Kulsum. Beliau adalah guru bimbingan konseling dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Kabupaten Bandung ya Bu. Oke, kemudian narasumber yang kedua ada Ibu Iren. Beliau adalah seorang psikolog bakat dan minat, betul ya Bu Iren. Dan narasumber yang ketiga kita nih yang luar biasa. Halo Rafa. Halo. Rafa ini adalah lulusan SMA Negeri 2 SMA Negeri Angkasa 2 Jakarta. Betul? Swasta. Oh, swasta. Iya. SMA Angkasa Swasta Angkasa 2 Jakarta. Oh, SMA Swasta Angkasa 2 Jakarta. Lulus tahun? Lulus tahun ini, baru banget lulus. Baru banget lulus. Oke, baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Baik. Ya. Baik. Oke. Singkat padat jelas. Iya. Oke. Baik, sahabat Dikbud tentu sudah tidak sabar dengan obrolan kita hari ini. Namun sebelum kita lanjut pada obrolan selanjutnya, akan ada tayangan video yang dapat kita saksikan bersama. Silakan. Kita ingin transformasi seleksi masuk PTN ini semakin menyempurnakan mekanisme-mekanisme yang sebelumnya sudah ada. Ada beberapa prinsip dasar perubahan yang ingin kita dorong. Ya. Kami ingin bahwa pembelajaran yang terjadi di sekolah itu adalah pembelajaran yang menyeluruh, ya, menyeluruh dan mendalam. Padahal seperti yang kita ketahui, di masa depan peserta didik ini sangat membutuhkan kompetensi yang holistik dan multidisipliner. Ya, tidak ada pekerjaan di masa depan pada saat anak-anak keluar dari sistem pendidikan kita yang akan membutuhkan satu ilmu saja. Seperti contoh, insinyur perlu ilmu dasar teknik, tapi juga perlu ilmu desain untuk mengerti bagaimana cara mendesain. Pengacara perlu ilmu hukum yang sangat kuat, tapi ilmu komunikasi sangat penting dalam bidang ini. Sama di bidang film misalnya, di bidang seni atau film, di mana ilmu dasar perfilman itu sangat penting, tapi tanpa mengerti pemasaran, dia tidak akan bisa juga sukses dalam memasarkan produknya dan talentanya dia.
Nah, terkait dengan tayangan video tersebut ya teman-teman, maka kita akan memulai pembahasan kita tentang seleksi masuk perguruan tinggi yang akan kita mulai dari Ibu Siti Kulsum ya Ibu ya. Oke, Ibu tenang aja kan kita ngobrol. Nah, Ibu saya ingin menanyakan tentang Permendikbud nomor 48 tahun 2002 terkait penerimaan mahasiswa baru ya. Nah, menurut Ibu tanggapannya seperti apa karena ada sebuah regulasi ya, sebuah yang merubah tata cara penerimaan mahasiswa baru, sementara Ibu sebagai guru bimbingan konseling adalah pendamping ya Bu ya. Iya. Kalau di madrasah atau jenjang SMA hampir sama ya Bu. Ibu itu pendamping calon-calon mahasiswa seperti itu. Nah, menurut Ibu tanggapannya seperti apa Bu? Baik, terima kasih Mbak Hevi. Ya. Mbak Hevi, kebetulan saya guru bimbingan dan konseling kelas 12. Jadi langsung bersinggungan langsung dengan peserta didik yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi atau memasuki masa setelah menyelesaikan studi di jenjang sekolah menengah atasnya ya. Nah, terkait dengan Permendikbud nomor 48 tahun 2022 ini merupakan kebijakan transformasi perguruan tinggi yang ingin bertujuan membentuk kompetensi lulusan yang multidisiplin. Tadi kata Pak Menteri kan seperti itu. Dan ini sangat sejalan dengan semangat kurikulum merdeka. Jika dalam mekanisme sebelumnya di Permendikbud nomor 6 tahun 2020 di penerimaan program sarjana belum bisa mengakomodir seluruh sistem yang ada di perguruan tinggi saat ini, perguruan tinggi negeri khususnya, maka di Permendikbud ini sudah bisa terakomodir. Apa buktinya? Salah satunya adalah dengan masuknya program diploma di SNBP atau di SNPMB. Kalau sebelumnya terpisah, gitu. Jadi ada vokasi itu masuk di SNPMB tersebut. Gitu. Seperti itu. Jadi kalau di sebelumnya tahun berapa Bu? 2020 ya? 2020 itu program diploma itu tidak terpisah ya? Iya, terpisah gitu. seleksinya. Jadi SNMPP itu hanya untuk S1 saja. Iya, S1 di sebelumnya. Betul, Di sebelumnya. betul. Seperti itu, tapi saat ini. Nah, tadi Ibu menyampaikan terakomodir itu misalnya seperti apa Bu? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, dengan mekanisme penerimaan mahasiswa baru yang di Permendikbud nomor 48 tahun 2022 ini, mekanisme penerimaannya kan ada 3 ya. Jalur prestasi, kemudian secara nasional, tes secara nasional, dan jalur mandiri oleh perguruan tinggi negeri masing-masing. Dan bukan hanya bagi siswa atau peserta didik yang akan melanjutkan ke S1. Sekarang terakomodir kan yang secara vokasi untuk meningkatkan keterampilan. Karena tadi multidisiplin yang diperkuat dengan dasar-dasar keilmuan dan keterampilannya. Gitu. Kan kalau yang S1 itu lebih pada pemahaman secara teori. Tapi yang D3 nih anak-anak terakomodir semuanya. Mendapatkan kesempatan yang sama. Bisa melalui jalur prestasi di satu pintu SNPMB baik melalui SNBP, SNBT maupun jalur mandiri. Seperti itu. Jadi calon-calon mahasiswa ini punya banyak peluang ya Bu ya. Betul. Oke lah biasa. Nah, kalau dari Rafa sendiri nih, Rafa kan tadi cerita Rafa baru lulus tahun ini ya. Ya ampun. Rafa sendiri itu merasakan dampak dari adanya regulasi penerimaan mahasiswa untuk perguruan tinggi seperti yang tadi diceritakan oleh Bu Siti. Itu seperti apa? Jujur kalau dari aku sendiri ya, aku ngerasa kalau misalnya program ini tuh suatu gebrakan. Gebrakan yang emang ngebuat kita nggak ada batasan untuk belajar sebenarnya. Karena kan kalau dulu nih kita terbatas nih. Kalau sosum ya daftarnya sosum aja. Kalau saintek ya daftarnya saintek aja. Padahal menurut aku terlalu dini untuk anak-anak memilih jalan hidupnya
Misalnya dari kelas 10 kita harus dipilihin antara IPA atau IPS, kamu ke depannya mau jadi apa, dihadapin kelas 10. Sedangkan kita sendiri belum explore kan, kita tuh sukanya apa, kita tuh maunya apa. Ntar takutnya udah masuk sosum, malah minatnya ke teknik, udah masuk saintek, malah maunya ke ekonomi. Banyak kan kejadian kayak gitu. Nah ini tuh bisa membukakan gerbang gitu lebih untuk pelajar Indonesia biar kualitas pendidikan kita juga lebih maju, terutama juga banyak anak-anak Indonesia yang nantinya akan unggul di bidangnya masing-masing gitu. Jadi ini membuka kesempatan gerbang yang luas banget seperti yang tadi dibilang juga kan, program diploma juga diakomodasi, program vokasi diakomodasi, banyak banget benefitnya sih. Kalau dari aku yang kelas 12 gitu ya. Betul, atau tadi kata Mbak Rafa ya, sebetulnya banyak peserta didik yang memilih jurusan MIPA atau IPA, di akhir di ujung saya mau ke jurusan IPS. Pilihan orang tua kadang. Iya, atau di IPA-nya itu kurang matang, sehingga menganggap IPS kayaknya lebih mudah ya untuk dimasuki, betul ya Mbak Rafa ya. Iya. Oke, terus ada kalau zaman saya dulu SMA itu suka ada semacam ini nih Bu Iren, mungkin nanti ada kaitannya dengan pengaruh ke psikis seseorang ya. Wah kalau anak IPA lebih keren ya. Mungkin Lebih pinter. Rafa masih merasakan itu? Masih merasakan, karena aku kebetulan di transisi. Oh, karena di transisi. Jadi aku merasakan semua kurikulum. Karena iya gitu. Aku merasakan pas masuk SMA itu harus ke IPA atau IPS. Dan kebetulan aku masuk IPS. Waduh gitu kan. Kok nggak ambil IPA, kan IPA mau kemana-mana. Itu stigma masih melekat. Sampai akhirnya ada dobrakan kurikulum Merdeka ini, aku ngelihat banyak banget anak-anak Indonesia yang bisa explore akhirnya. Nah itu sih, jadi nggak ada stigma tuh, ambil IPA pinter, ambil IPS ya paling main doang di sekolah gitu. Berarti dari kurikulum Merdeka ini membantu menghilangkan stigma itu juga. Iya, ya? membantu menghilangkan stigma yang melekat gitu kan. Jadi kalau lebaran ketemu keluarga, kamu IPA apa IPS sih? IPS lah, kok ngambil IPS sih gitu. Kok ngambil IPA sih nanti nggak bisa masuk sini gitu. Iya, Tapi sekarang ternyata sudah hilang, Stigmanya sudah nggak bisa ada. ya gitu kayak. Baik, kalau dari Bu Iren sendiri, apakah regulasi ini Bu Iren yakin atau Bu Iren sudah melihat adanya dampak secara psikis, terutama tentang kompetensi siswa selanjutnya nih dengan adanya tadi yang diceritakan Bu Siti dan Rafa gitu, bahwa melalui jalur ini saya diakomodir gitu, tidak ada lagi stigma IPA IPS itu seperti apa. Kalau dari Bu Iren sendiri itu bagaimana tanggapannya? Jadi kalau tanggapan dari saya, kurikulum itu kan sangat penting dan perubahan kurikulum itu sangat dibutuhkan karena supaya kita semua ataupun generasi yang lebih muda kita siap untuk di masa yang akan datang gitu. Jadi kalau saya lihat terhadap perubahan ini pasti kompetensinya juga berubah. Iya. Kalau mungkin nih yang kita bertiga mungkin seangkatan kali ya Bu ya. Kalau yang dulu itu mungkin kita lebih banyak menghafal, cari cara cepat untuk mengerjakan soal, gitu kan. Jadi kalau di salah satu teori namanya taksonomi Bloom itu ada 6 level. Nah kalau menghafal itu levelnya paling rendah. Dengan Merdeka Belajar kita semua berubah minimal ada di level 4. Karena mulai ada nalar, memecahkan masalah itu jauh lebih penting. Jadi dengan adanya perubahan dan transformasi nggak cuma dari sekolah dasar, menengah sampai perguruan tinggi, itu kita secara otomatis berubah tuh level cara kita berpikir. Sehingga nggak cuma menghafal dan mengerjakan cara cepatnya gimana nih, memasukkan materi sebanyak-banyaknya, nggak cuma begitu, tapi kita diajarkan untuk bagaimana bernalar, bagaimana memiliki logika, sehingga kita nggak cepat ke bawah hoax. Iya benar. Itu kenapa bangsa kita cepat banget, karena kita perlu latihan supaya punya nalar, punya logika, bagaimana memecahkan masalah. Dengan perubahan kurikulum yang saya lihat memang sih harus pelan-pelan ya, kita akan dibawa ke sana. Karena tahun lalu saya pernah ikut satu conference, itu 21st century skills yang nantinya akan dibutuhkan itu ada 3. Critical thinking, creative thinking, sama collaboration skills. Nah kita sebenarnya Pak Menteri lagi arahnya mau ke sana. Jadi sangat baik karena kompetensinya akan berangsur-angsur ke sana, ke 3 skill tersebut.
Iya. Jadi dari level menghafal, Nah, kita udah mulai kita naik ke level keempat itu keempat, tadi 4, ya. 5, 6 udah mulai ke sana. Iya, nalar dengan perubahan kurikulum. Nah, kalau dari di sekolah Bu Siti sendiri penerapan kurikulumnya seperti apa Bu untuk mendukung ini semuanya? Apakah kalau tadi sekolahnya Rafa sempat semua kurikulum ya Rafa ya? Coba Iya, coba. Kebetulan Rafa semua kurikulum. Tapi kalau untuk saat ini yang terdekat gitu, sekolah Bu Siti itu kurikulumnya seperti apa? Nah, kalau di Mbak Rafa kan sampai kelas 12 juga sudah merasakan kurikulum merdeka ya diimplementasikan. Saat ini yang mengimplementasikan kurikulum merdeka itu baru di kelas 10. Kelas Baru 10. di kelas 10 Ya. saat ini. Saat ini kalau di oke. saya di lembaga saya di madrasah, mungkin di sekolah-sekolah umum juga secara resminya kelas 10. Adapun kelas 11, kelas 12 tidak ada salahnya tuh untuk coba-coba di kurikulum merdeka. Saya sendiri kelas 12 memegang siswa asuh kelas 12. Jadi membuat prototipe bagaimana sih kurikulum merdeka. Misalkan dicoba untuk di kelas IPA 1, IPA 2. Salah satunya kan kurikulum merdeka itu penguatan karakter ya. Nah, dengan profil pelajar Pancasilanya. Di pemilihan karir karena ini kita bagaimana menuju masa depan, jalan menuju masa depan. Tidak semua siswa ingin melanjutkan ke pendidikan. Ada juga siswa yang ingin melanjutkan pendidikan tapi dengan berbagai macam hambatannya. Nah, bimbingan dan konseling dalam kurikulum merdeka itu harus mampu mengakomodasi peserta didik dengan pendekatan minat dan bakat, kemampuan untuk bagaimana menyesuaikan diri dan lingkungannya, bagaimana mampu memecahkan masalahnya, bagaimana merencanakan masa depannya, sampai pada kemandirian peserta didik itu dan kemaslahatan dalam kehidupannya. Praktik baik di lembaga saya, di madrasah saya, tidak semua peserta didik mampu memperbalkan apa-apa permasalahannya, pun termasuk dalam pemilihan karir. Adanya intervensi mungkin dari orang tua, ya pilihan karir kalau di saya karena masih daerah masih terjebak di pilihan-pilihan jadi guru, tenaga kesehatan dan turunannya, TNI Polri, pegawai bank seperti itu. Padahal pekerjaan sekarang itu, profesi sekarang itu banyak yang tidak terdefinisikan di masa-masa lalu ya. Kalau sekarang kan Mbak Rafa juga ke apa? Media Iya. ya. Media kayak gini. Nah, dengan praktik baik saya menggunakan agak-agak ini ya bahan alam. Oh, Terutama kemarin di masa-masa COVID itu anak-anak kan terasingkan ya dari lingkungan luar, tidak boleh keluar rumah. Bagaimana mereka tetap bisa adanya koneksi dengan alam, karena manusia tanpa alam tidak bisa bertahan. Tapi walaupun alam tanpa manusia masih tetap bisa eksis. Nah, ini bagaimana mereka mengungkapkan perasaannya, bagaimana mereka memilih karirnya yang sulit sekali untuk disampaikan. Nah, itu mampu membuat lingkaran pasir kehidupan dengan sampah-sampah yang ada di sekitarnya itu bisa menjadi media. Di sini jadikan media. Bagaimana teman-teman di sekolah bisa membantu petugas kebersihan dengan pungut sampahnya, sebagian nanti ada yang menjadi sosok dirinya, ada yang menjadi simbol dari cita-citanya, simbol dari hambatannya sampai solusinya. Karena kalau saya siswa asuh saya adalah 320, datang 320, saya mau melanjutkan tapi ketika sudah tapi itu adalah masalah. Saya tidak mungkin ada 320 solusi karena setiap anak unik ya. Iya, betul. Nggak mungkin dengan 1-2 solusi dijejalkan kepada 320 karakter itu. Jadi mereka menemukan solusinya sehingga mereka mampu merencanakan masa depannya. Jadi saya menggunakan assessment yang menyenangkan sehingga image BK yang sebelumnya mungkin kalau zaman-zaman menyenangkan sekarang Guru BK mengasihkan. salah dengar apa tuh istilahnya? Kalau Rafa? dulu polisi sekolah. Polisi Iya, polisi sekolah. sekolah, benar banget, benar Iya. Kalau sekarang BK sahabat siswa. Iya, keren. Bagaimana mereka menuliskan cita-citanya di atas batu dengan ekspresi writingnya, dengan melukiskan karir impiannya, kemudian mereka menceritakannya, menstorytellingkan secara perasaannya terkatarsis kan, emosinya. Kita juga bisa mengetahui permasalahan-permasalahan peserta didik.
Jika ada yang perlu selesaikan dengan orang tua, kita bantu memfasilitasi sehingga selesai permasalahan. Oh, seperti itu. Jadi tadi cerita Bu Siti, meskipun kurikulum Merdeka itu secara administrasi di kelas 10 ya, namun Ibu yang mengajar di kelas 12 sudah menerapkan prinsipnya. Tadi ceritanya itu P5 ya, P5 Ya, sekali termasuk ya Bu ya. yang untuk kewirausahaannya. Nah, kadang-kala nantinya peserta didik itu masuk jurusan A. Pekerjaannya itu banyak yang tidak sesuai dengan A. Sekarang kan harus multidisiplin. Banyak yang jadi wirausaha. Salah satunya mungkin produk yang saya pakai saat ini Eco Art Scrap itu salah satu Keren banget. peserta didik menggambarkan cita-citanya, karirnya dengan beras, kacang-kacangan, serai kayak gitu kan. Sayang tuh gambarnya diambilkan gambar, dibuang, dinaikkan, kita integrasikan dengan IT. Sampai anak mampu mendesain. Dari sana, oh iya ya, saya kayaknya mau masuk DKV deh Bu. Akhirnya masuk DKV. Terinspirasi dari hal yang sederhana yang ada di alam, kita kolaborasikan dengan IT, jadilah mereka menemukan karir impiannya. Ya. Sampai nanti mencari kampus impiannya. Oke, jalan masa depannya yang tadinya 320 ya kan hambatan gitu ya Bu Iren, nggak mungkin satu persatu diakomodir oleh Bu Siti ya gitu. Oke baik. Kalau Rafa sendiri nih, pengalamannya Rafa sebagai waktu masih jadi siswa ya kan baru kemarin ya kan, pengalamannya Rafa sebagai siswa yang menikmati sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka itu seperti apa? Oke, kebetulan sama kayak Bu Siti ya, sekolahku tuh menerapkannya di kelas 10. Betul. Tapi kelas 11, kelas 12 juga merasakan dampaknya yang kayak tadi Bu Siti bilang, kita ada beberapa proyek yang memang sejalan dengan kurikulum Merdeka. Nah, itu dia. Nah, dari situ tuh bener banyak anak-anak yang explore dan mengenal dirinya tuh melalui proyek. Iya. Karena mereka tuh kayak butuh sesuatu istilahnya yang memacu mereka untuk mengerti dirinya sendiri sampai mereka paham masa depan mereka tuh mau dibawa kemana. Dan aku ngelihat kurikulum Merdeka ini benar-benar mempersiapkan pelajar untuk hidup lepas dari sekolah tuh mereka mau ngapain. Karena kan banyak banget tuh kasus yang kita lulus dari sekolah kita bingung mau ngapain. Karena kita nggak terpandu, kita selama sekolah kita cuma baca buku, kita ngapalin, belajar buat ujian lah, terus lantas setelah itu apa gitu kan. Itu banyak banget permasalahan. Penghafal itu tadi. Dengan kolaborasi tadi ya P5, saya kan dengan guru IPA bisa, dengan guru sosum bisa, kewirausahaan, ini kan proyek kolaborasi. Jadi setelah lulus itu udah tahu saya harus kerjasama dengan siapa. Tadi yang keterampilan abad 21 ya. Seperti Rafa pun udah tahu ya gitu, oh saya lulus itu mau pergi kemana. Kalau Rafa sendiri tuh sekarang tuh dalam posisi sudah diterima di perguruan tinggi negeri atau bagaimana Rafa? Kebetulan aku mendaftarkan dirinya itu ke perguruan tinggi luar negeri. Karena memang dari kelas 11 dan kelas 12 itu aku udah difokuskan dengan ada program namanya Beasiswa Indonesia Maju. Itu di bawah Kemendikbud juga dari Pusat Prestasi Nasional untuk anak-anak Indonesia berkuliah di luar negeri. Jadi selama proses perjalanan ini aku fokus untuk berkuliah di luar negeri, walaupun itu aku tetap memantau apa yang terjadi di Indonesia gitu, karena banyak banget nih teman-teman aku yang curhat gitu, ini mau masuk PTN sekarang sistemnya begini, tapi aku melihat itu sebagai sebuah bright point gitu dari sistem pendidikan di Indonesia. Aku melihatnya jadi lebih maju, jadi anak-anak jadi lebih bebas, jurusannya lebih banyak yang lebih inovasinya lebih banyak gitu, jadi kayak gitu bagus juga dari pengalaman aku. Ya, termasuk bukti bahwa dengan adanya penerapan kurikulum Merdeka itu membuat seseorang menentukan jalan masa depannya sendiri ya. Produk nyatanya. Produk nyatanya. Oke. Baik, kalau menurut Bu Iren sendiri nih penerapan kurikulum Merdeka itu mempengaruhi atau tidak sih terhadap tes bakat skolastik saat para calon-calon mahasiswa mengikuti seleksi perguruan tinggi? Oke, jadi kalau untuk tes kan sekarang udah berubah ya, jadi namanya tes potensi skolastik. Jadi ada potensinya tuh. Potensi. Nah, sebelumnya mungkin ada namanya TKA, tes kemampuan akademik. Nah itu kan kadang-kadang orang suka bingung ya, apa sih itu bedanya gitu ya. Nah ini saya bawa contoh. Oh iya. Oke.
Jadi, ya mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi kalau misalnya kita dibilang sekarang tes potensi skolastik, artinya ini kalau dalam diri seseorang kita mau lihat potensinya nih yang warna merahnya, benar-benar originalnya dia, begitu. Tapi kalau tes kemampuan akademik itu beda. Jadi tes kemampuan akademik adalah mengevaluasi pengetahuan dia. Jadi misalnya di sekolah diajarin apa gitu ya. Bagaimana cara cepat ngerjain fisika. Bagaimana misalnya ke bimbel, wah cara-cara cepatnya apa. Itu yang dites adalah ini nih yang saya masukin. Jadi di atas ininya yang dites. Biasa ininya yang dites. Nah dengan perubahan sistem yang baru itu akan sangat baik. Terutama kita nggak perlu tergantung lagi sama bimbel. Kalau wah kita harus ininya banyak dong. Kalau kita punya dana yang besar, wah kita bisa bimbelnya banyak, bisa latihan. Nah jadi yang lulus yang banyak ininya dong. Iya. Nah dengan perubahan yang dilihat adalah potensinya, benar-benar originalnya seperti itu. Jadi ini akan sangat membuka peluang sehingga lebih transparan, lebih adil. Jadi semuanya bisa untuk mendaftar karena yang dilihat adalah ininya. Ininya udah enggak lagi nih, seperti itu. Nah jadi tes potensi adalah benar-benar yang ada di dalam diri, mengevaluasi kemampuan kognitifnya, penalarannya. Jadi ada 4 tuh sekarang ya, jadi potensi kognitif, penalaran matematika, tapi bukan hitung-hitungan, jadi nggak ditanya soal lagi tuh. Oke, terus kemudian literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris. Literasinya ini juga berbeda, ibu-ibu gitu. Jadi bukan literasi yang ditanya tentang ejaan, jadi bukan yang cetek, tapi lebih kepada bagaimana memahami bacaan. Jadi betul-betul bukan ininya yang waktu diajarin, tapi lebih kepada potensinya. Bagaimana sih dia bisa begitu, dia bisa mengerti, analisa, memecahkan masalah. Nah nanti kalau mau lihat contoh-contoh soalnya itu ada juga di website. Seperti apa sih gitu ya, kalau nggak di website, tadi di YouTube-nya Pak Menteri juga berikan contoh ya beberapa soal sehingga tidak perlu panik dengan adanya perubahan. Gitu. Daya nalar ya Bu ya. Betul. Jadi tes potensi skolastik itu tadi ada literasi, numerasi dan literasi bahasa Inggris, dan tadi yang pertama potensi apa Bu? kognitif. Potensi kognitif ya. Jadi tes akademik gitu yang dulu itu yang dari hafalan itu sudah tidak ada Sudah lagi. tidak ada, betul. Jadi benar-benar melihat yang warna merahnya aja, mau evaluasi yang warna merahnya seperti apa sih dalam diri seseorang ini. Gitu. Luar biasa, jadi benar-benar ketika mereka masuk ke perguruan tinggi itu udah siap, betul-betul siap gitu ya. Oke, baik. Nah terkait dengan persiapan seleksi masuk perguruan tinggi, saya ada sebuah video lagi nih, mari kita saksikan bersama. Seleksi nasional berdasarkan tes, sekarang tidak ada lagi tes mata pelajaran. Saya ulang sekali lagi, tidak ada lagi tes yang spesifik ke setiap mata pelajaran. Ini akan diganti dan disederhanakan. Hanya ada satu tes skolastik yang mengukur kemampuan bernalar siswa. Kemampuan potensi kognitif, logika, penalaran matematika, ya, literasi dalam bahasa Indonesia dan literasi dalam bahasa Inggris. Jadi kami harap ini akan menjadi kabar yang sangat gembira bagi para calon-calon pengambil seleksi nasional berdasarkan tes, di mana tidak ada lagi tes mata pelajaran dan hanya ada satu tes yang tidak berhubungan dengan penghafalan materi, hanya berhubungan dengan kemampuan bernalar, ya, problem solving, potensi kognitif melalui tes skolastik ini. Sama ya seperti yang tadi dijelaskan Bu Iren ya, sama seperti yang tadi kita saksikan video. Nah Bu Siti ini, Bu Siti tadi menyampaikan bahwa sebagai guru BK, Bu Siti itu kawal sampai akhir istilahnya sekarang gitu kan. Kawal sampai akhir, Ibu harus mendampingi mereka memilih perguruan tinggi, menyiapkan seleksinya gitu kan. Nah yang dilakukan Bu Siti itu seperti apa? Gitu. Nanti mungkin akan dikaitkan lagi nih dengan kurikulum yang diterapkan di sekolah Bu Siti. Ya. Tentunya ketika mengawal masa depan seseorang, individu itu tidak
sesederhana membalikan telapak tangan ya. Karena ini berkaitan dengan masa depan seorang. Ibaratnya kalau kita salah memberi makan seseorang yang mengandung racun. Udah selesai. Tapi kalau kita salah memberikan arahan seumur hidup. Gitu ya. Jadi di sini pertama kita membantu peserta didik untuk memiliki tujuan dari pengembangan dirinya akan seperti apa, baik secara pribadi maupun sosial. Itu melalui assessment. Assessment bisa dilakukan dengan berbagai macam instrumen ya. Yang paling sederhana mungkin dengan angket. Saya dengan permainan-permainan atau dengan media-media yang tadi ya, dengan batu, dengan apa, kemudian dianalisis sehingga anak tidak merasa seperti sedang di assessment, kayak sedang bermain saja. Nah, padahal itu assessment yang menyenangkan. Setelah itu kita pandu lagi bagaimana mereka memiliki pilihan. Ada yang pilihannya saya sebenarnya ingin ini, tapi orang tua ingin ke sini. Tentukan dulu apakah kamu ingin prodinya atau kampus impiannya, dan ini harus ada komunikasi dengan orang tua. Nah, ada program dengan orang tua dengan tadi ya komite di awal pembelajaran, di awal tahun ajaran baru, Juli atau Agustus, kita undang orang tua kelas 12 untuk menyampaikan program kelas 12. Di akhir ketika menjelang SNPMB, kita undang kembali untuk menyampaikan beberapa informasi. Untuk memilih prodi, memilih kampus impian, memilih karir di masa yang akan datang, tentunya ini setiap anak berbeda. Ya. Ada karena di sekarang itu seleksi masuk perguruan tinggi itu kan ada 3 tadi ya. Ada salah satunya SNBP. Dan ini semua memiliki karakteristik. Siapa yang boleh masuk SNBP? Siapa siswa yang boleh ikut SNBP? Tentunya adalah siswa yang memiliki prestasi akademik yang tinggi dan prestasi non-akademik. Nah ini, jadi yang memiliki prestasi non-akademik pun difasilitasi di SNBP sekarang. Kemudian siswa yang bisa mengikuti SNBT itu siapa? Nah ini dipersiapkan juga. Berarti ini tidak melihat pada nilai rapot, tetapi bagaimana skor UTBK-nya. Kemudian seleksi jalur mandiri. Seleksi mandiri itu seperti apa? Ada yang memang tesnya dilaksanakan oleh perguruan tingginya, kemudian ada yang maksudnya memanfaatkan hasil UTBK dan penilaian-penilaian yang memang sudah ditentukan oleh perguruan tinggi negeri tersebut. Jadi kadang-kala anak-anak itu masih ngawang-ngawang dengan nilai yang katakanlah standar, tapi inginnya jurusan yang memiliki keketatan yang tinggi, kedokteran. Saya biarkan saja dulu, mereka mempunyai impian. Setelah itu kita bantu merealistiskan, ya, dilogiskan, lihat passing grade-nya, lihat nilai yang kamu miliki. Ibaratnya gini, saya memiliki uang 2.000, sementara mau membeli es krim. Uang 2.000 itu cukupnya kemana? Jadi itu ada nanti proses anak berpikir untuk bisa memilih jurusan yang sesuai dengan kemampuan nilainya. Kalau di SNBP, kemampuan skor UTBK-nya. Kalau di SNBT, tentunya ketika ingin memiliki skor UTBK yang tinggi, ya rajin berlatih. Tapi sekarang sudah tidak ada bimbel-bimbel itu ya, skolastiknya itu sudah benar-benar gambaran dirinya. Seperti itu. Baik, jadi tadi ada assessment ya, ada assessment yang Bu Siti lakukan. Tapi ketika Ibu tadi melakukan proses itu, sekolah Ibu pernah bekerja sama dengan seperti Ibu Iren yang di bidangnya? Karena kalau saya lihat tadi di assessment itu seperti peminatan juga gitu ya. Pernah nggak bekerja sama atau Ibu sendiri nih sebagai guru BK yang melakukan? Ada kerjasama dengan biro-biro psikologi untuk mengetahui minat bakat. Gitu ya. Ada juga baterai tes yang memang bisa digunakan oleh guru BK, apalagi guru BK-nya misalkan yang mempunyai latar belakang psikologi, tapi itu hanya kalangan tertentu saja ya Mbak Iren ya. Dan itu ada grade-grade-nya, mungkin seperti Holland ya, tes minat Riasek itu bisa saya lakukan sendiri. Tapi kalau sudah yang tahapnya tinggi itu kita kolaborasi dengan pihak-pihak terkait.
gitu ya, sesuai dengan ininya ya, sesuai Iya. dengan bidangnya ya. Karena kolaborasi nih di kurikulum mereka. Kita nggak bisa jalan sendiri, guru BK nggak bisa jalan sendiri, guru MAPA nggak bisa jalan sendiri. Harus ada kolaborasi dengan itu tadi ya, pihak-pihak terkait dengan psikolog, salah satunya. Oke, nah kalau tadi kan nih sekarang ke Rafa ya. Kalau tadi kan Bu Siti banyak cerita apa yang sudah dilakukan Bu Siti untuk menemani siswa-siswanya, murid-muridnya dari awal sampai akhir masuk seleksi, memilih jurusan dan sebagainya. Nah kalau dari Rafa sendiri itu pengalaman mengikuti seleksi perguruan tinggi yang saat ini Rafa pilih itu seperti apa? Oke, mungkin aku bahas dari dasarnya dulu kali ya, dari pemilihan jurusan. Kan tadi Bu Siti juga bilang kalau misalnya harus konsultasi sama orang tua dan segala macam. Nah sekarang dari muridnya nih, muridnya gimana setelah mendapat konsultasi seperti itu? Karena kebetulan di sekolahku juga ada tuh konsultasi seperti itu. Jadi kalau dari muridnya nih, setelah orang tua dikasih briefing seperti itu, biasanya ntar orang tua tuh bakal nanya, kamu mau masuk jurusan apa gitu kan. Mulai nih biasanya perdebatannya tuh ada karena karena biasanya orang tua itu mengekspektasikan anaknya untuk, kita ngerti sebenarnya orang tua itu pengen anaknya punya secure lah untuk masa depannya gitu, jelas arahnya kemana, sedangkan jurusan-jurusan sekarang tuh aneh-aneh. Gimana? Iya. Maksudnya aneh-aneh gimana? Maksudnya yang dulu nggak ada tuh sekarang ada. Misalnya kalau dulu ada manajemen, sekarang ada bisnis digital. Yang kayak gitu-gitu. Terus misalnya kalau dulu ekonomi aja, sekarang ada ekonomi pembangunan, ada ekonomi syariah, banyak banget jurusan-jurusan kayak gitu yang orang tua masih belum tahu nih biasanya gitu. Nah biasanya adalah tuh perdebatan sedikit atau cekcok sedikit, si anak maunya apa, si orang tua maunya apa. Dan aku pernah mengalami itu. Jadi pas aku dulu mau milih jurusan gitu kan, mau masuk perguruan tinggi nih, milih jurusan, oke. Orang tua menyarankan aku untuk masuk jurusan seperti politik atau hubungan internasional yang memang kelihatannya nih anak suka ngomong gitu, kayaknya cocok gitu, kayaknya masuk politik jurusan nih. jurusan-jurusan kayak gitu. Akhirnya kalau aku memilih itu sebagai pertimbangan dulu, kayak oh iya cocok nggak ya kayak gitu kan. Terus nanti baru aku ternyata kagetnya adalah aku baru discover passion aku itu kelas 11. Ternyata setelah briefing dari orang tua itu kan terus-terusan tuh biasanya di kelas 10, kelas 11, kelas 12 untuk meyakinkan gitu ya, untuk biar kita nggak salah jurusan, karena banyak banget anak-anak di Indonesia yang salah jurusan, dan itu datanya tuh biasanya kuliahnya jurusan apa, kerjanya jurusan apa, banyak tuh kayak gitu tuh, bisa 70-60% aku pernah baca datanya gitu. Nah dari situ akhirnya aku berdiskusi sama orang tua untuk prospek kerja masa depan, karena jauh banget gitu ya, aku dari dianjurkan politik tiba-tiba mau masuk ke media, belum lagi medianya yang fokus ke sesuatu yang kreatif gitu kan, jauh lah tuh intinya. Akhirnya kita mendiskusikan sampai ketemu kalau conclusion, kalau misalnya sekarang itu pekerjaan itu banyak banget jenisnya. Jadi gini, kalau dulu misalnya nggak ada tuh kerjaan misalnya social media spesialis, kalau sekarang tiba-tiba ada. Terus kalau dulu nggak ada tuh pekerjaan digital marketing, sekarang ada, yang kayak gitu-gitu loh. Jadi jadi aku berpikir aku nggak mau membatasi diri aku di salah satu jurusan sesuai dengan Merdeka Belajar ini gitu kan. Kalau Merdeka Belajar kan nggak mau lagi tuh ada IPA IPS. Aku juga sebenarnya mau banget kayak gitu. Aku pengen untuk discover diri aku sendiri itu sebenarnya aku siapa, aku gimana gitu. Nah dari situ bisa ditemukan pekerjaan-pekerjaan di masa depan yang nantinya akan potensial, karena kita akan balik lagi abad 21, kita akan berhubungan dengan teknologi, kita akan berhubungan dengan AI, banyak banget hal-hal yang di luar dari ekspektasi kita. Dan sebenarnya gebrakan Merdeka Belajar ini bagus banget ya, biar kita juga nggak salah jurusan, biar kita juga mengerti ke depannya gimana, mau jadi apa, dan bahkan bisa untuk membuka peluang kerja baru di Indonesia ini sebenarnya yang bisa jadi potensi untuk memajukan Indonesia. Sebenarnya dari dasar ini bagus banget gitu. Settle banget ya Bu ya, gitu. Luar biasa gitu. Bagi kalau misalnya seluruh anak Indonesia yang siap mengikuti seleksi punya pola pikir seperti Rafa gitu kan, aduh luar biasa sekali ya bangsa ini ya. Nah baik Bu Iren, tadi kan kita sudah mendengar cerita Bu Siti, cerita Rafa gitu kan, bagaimana mereka menyiapkan seleksi perguruan tinggi. Nah sahabat Dikbud pasti penasaran nih Bu Iren, mungkin dari Bu Iren tipsnya mengikuti seleksi perguruan tinggi versi Bu Iren. Oke. Jadi kalau ketika kita mau mengikuti seleksi, pasti yang pertama kita jangan panik, ya kan?
mau ada perubahan, mau ada mungkin ya perubahan itu sendiri ya, mungkin itu membuat panik, aduh bisa nggak ya? Pertama jangan panik. Yang kedua kita perlu cari tahu tata cara dan tanggal-tanggalnya. Jangan sampai ketinggalan, mestinya daftar tanggal berapa, kelewat. Nah itu sebenarnya semuanya ada di website. Saya sendiri sudah mengecek. Cuman kadang-kadang kita suka malas baca, gitu kan? Maunya nanya aja, maunya disuapin. Nah kita harus berubah. Apalagi nih namanya udah kurikulumnya udah berubah, semua udah mau arahnya berubah, jangan mau hanya disuapin. Kasih tahu dong tanggal berapa nutup tutup pendaftarannya gitu. Jangan, kita coba cari seperti itu. Nah, terus yang ketiga adalah kenali bakat dan minatmu. Nah, tadi mendengar cerita Bu Siti, mendengar ceritanya dari Rafa ya, itu terutama Bu Siti sebagai guru BK itu sangat impresif, maksudnya membantu anak-anak untuk mengenal dirinya. Karena itu jauh lebih penting, karena kalau udah terdiscover, maksudnya udah tahu saya mau apa, jadi mengerti jalan ke depannya. Tapi kalau misalnya hanya disuapin, kamu udah jurusan ini aja, kamu jurusan ini aja, nanti selesai kuliah, saya kemana lagi ya? Gitu. Tapi Nanya kalau lagi, udah, kerjanya apa? Kerjanya nanti apa? alumni datang lagi ke ibu, Iya. Bu, saya kerjanya apa ya? Sudah selesai deh. Kalau nggak diajak gitu kan sama ini nggak kerja gitu ya. Jadi memang harus belajar untuk discover. Jadi tugas kita, maksudnya guru BK, mungkin orang tua, adalah membimbing, bukannya menggiring. Oh giring nih masuk jurusan ini, tapi kita tugasnya membimbing. Jurusan apa ya? Kenalin dulu bakatnya apa. Kalau misalnya belum pernah ambil tes yang objektif, misalnya tes IQ, tes bakat gitu, lihat aja dari nilai-nilai yang tinggi, dari nilai mata pelajaran. Nah, perlu perhatikan juga sukanya apa. Kan harus bisa, harus suka, ketemu perpotongannya. Kalau cuman bisa, nggak suka, nggak happy. Kalau suka, nggak bisa, susah stres. ya. Jadi memang harus ketemu. Jadi kita bisa lihat ya. Jadi kalau bisa dari assessment, bisa juga dari afirmasi. Mungkin dari guru BK, wali kelas, oh kamu bagus nih kalau gambar. Atau kamu bagus nih kalau nyanyi, begitu. Jadi ada dari afirmasi ataupun dari tes-tes objektif yang mungkin pernah diikutin. Sehingga bisa tahu apa nih bakat minatnya. Nah, yang terakhir itu adalah explore jurusan. Saat ini ada 1.800 jurusan. Saat ini. Saat ini. Sebelumnya? Sebelumnya itu kalau saya belum lihat surveinya lagi misalnya 10 tahun yang lalu, tapi untuk saat ini ada 1.800 jurusan. Nah, kalau memilih satu dari 1.800 pasti sulit. Nah, jadi memang pasti sulit Bu tantangannya Bu. Jadi memang perlu dia discover. Nah 1.800 yang tadi Rafa bilang juga tuh udah mulai banyak kombinasinya. Betul. Gitu. Jadi kita perlu explore sehingga ada jurusan ini, ada jurusan A, ada jurusan B gitu kan. Kita perlu baca sampai nanti kerjanya jadi apa, kuliahnya berapa lama. Ya, seperti itu. Karena kalau nggak explore kita nggak pernah tahu gitu. Dan itu baru jurusan. Pekerjaan itu ada 42.000 jenis pekerjaan. Banyak banget sekarang. Banyak banget sehingga pasti orang bingung. Nah tapi kalau dia udah menemukan dirinya, mungkin dia udah nggak terlalu bingung. Kan udah tahu saya sukanya ini, saya bisanya ini. Jadi pas lagi lihat ada lowongannya apa nih. Gitu. Nah satu lagi tambahan adalah ketika kita melihat sebuah bidang, di masa depan nih saya misalnya tadi seperti Ibu bilang maunya kedokteran. Nah saya beberapa kali melakukan konseling gitu ya, saya maunya kedokteran gitu, tapi kalau dilihat dari hasilnya, waduh biologinya nggak bagus, Tidak mendukung tidak mendukung gitu ya. Nah biasanya kita bisa bantu, belum tentu harus mengganti bidangnya, maksudnya bidang kesehatannya. Iya benar, alternatif. Alternatif, karena kadang-kadang kita tuh cuma tanya, kalau kedokteran jadi dokter, atau misalnya kalau penerbangan jadinya pilot. Padahal banyak ya kan. Kalau misalnya dia memang nggak bakat jadi dokter tapi suka bidang kesehatan, bakatnya apa, bisnis kan bisa buka klinik. Betul. Kolaborasi betul. begitu. Sukanya penerbangan tapi nggak bisa jadi pilot misalnya karena kemampuan 3 dimensinya nggak bagus. Bisa masuk teknik. Bisa masuk teknik gitu kan, ataupun di bandara lihat banyak sekali pekerjaan nih, bagiannya banyak, nggak cuma jadi pilot gitu. Jadi ya itu beberapa tips, explore diri, jangan panik, explore diri.
Oke, gitu. Jadi kalau misalnya nih kalau ada seorang anak nih untuk Bu Irene ya, kalau misalnya ada seorang anak ketika dia katakanlah lulus SMP, dia sudah punya cita-cita nanti saya mau kuliah di sini gitu kan, di jurusan katakanlah teknik. Wah, untuk masuk ke perkuliahan jurusan teknik berarti saya harus masuk SMA ini. Nah, kalau seperti itu menurut Bu Irene bagaimana? Apakah hampir sama seperti yang tadi bahasan kita itu tadi? Ya, jadi gini, kalau misalnya si anak ini udah yakin banget, oh saya mau teknik gitu ya. Nah, kembali kita harus lihat secara objektif nilainya, atau kalau ada tes bakat minatnya kita lihat apakah mampu. Nah, jika tidak, seperti yang Bu Siti lakukan ya, ngobrol. Nih kenapa nih kok dia mau banget teknik? Jangan-jangan ada salah mikir. Iya, ada miskonsepsi Betul, gitu. miskonsep Jangan, gitu ya. kan. Maksudnya, oh teknik tuh mungkin bagus sekali gitu. bagus. Padahal ada masa macam-macam pekerjaan banyak yang Banyak, bagus. Nah, kayak cuman tadi. dia belum terpapar gitu kan. Kalau belum pernah lihat kan nggak tahu. Nggak tahu, benar. Kalau belum dengar ada 1.800 kan nggak tahu. Taunya ya itu aja. Jadi itu memang tugas kita juga tuh untuk mengenalkan ya. Nah, jika memang sudah dilihat kalau nilainya cukup dan memungkinkan ya nggak apa-apa, kita support seperti itu. Kalau perlu beasiswa kita bantu carikan. Tapi kalau secara kemampuan tidak support, kita bisa berikan alternatif begitu. Kita bimbing bagaimana dia mengenali, mendiscover dirinya, kekuatannya apa begitu. Sampai menemukan yang cocok. Sampai Betul. Betul. Bu Siti merasa berat nggak sih Bu? Tidak, saya nikmati. Oh gitu. Iya. Karena apa ya? Makanan keseharian saya itu akhirnya Karena dengan memang siswa. sudah tupoksinya juga ya Bu Betul, Siti ya, betul. gitu. Oke, baik. Kalau memang itu sudah jadi tupoksi ibu sudah menyadari itu udah makanan keseharian gitu. Aduh, jangan makanan tupoksi ya, gitu tupoksi ibu. Nah, pesan apa nih yang ingin disampaikan Bu Siti kepada rekan-rekan guru BK di luar sana? Karena ternyata kalau dari cerita Bu Siti tadi ya Bu Irene ya, Mbak Rafa ya, ternyata itu peran guru BK terhadap masa depan anak itu tuh luar biasa, karena meskipun wah saya maunya teknik maka saya harus begini, itu ternyata kan nggak menjamin gitu kan, nggak menjamin keberhasilan dia, tetap harus ada campur tangan guru PK. Nah, kira-kira pesan Bu Siti kepada rekan-rekan guru PK supaya terinspirasi lah seperti cerita Bu Siti tadi itu apa? Satu kata saja, everything is energy. Itu berapa kata tadi Mbak Rafa? Satu kalimat ya, satu kalimat saja. Satu kalimat. Satu kalimat, everything is energy. Semuanya bisa menjadi energi, bisa menjadi tenaga. Di sini guru bimbingan dan konseling itu bagian dari pendidikan. Ya, guru BK menjadi salah satu energi yang penting untuk bagaimana mengawal masa depan generasi kita, menyiapkan generasi Mas Indonesia, ya itu. Jadi bagaimana kita menjadi energi yang mendorong mereka, itu mungkin. Jadi ayo guru BK Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari mana lagi? Semuanya lembaga pendidikan. Kita menjadi energi yang bisa menciptakan generasi-generasi yang keren. Jangan patah asa kalau selama ini BK mungkin di beberapa tempat atau masa lampau bagian saja gitu ya, bagian kecil atau hanya ada di pojokan ruangan. Tapi saat ini BK bisa memberikan sumbangsihnya untuk peserta didik, dan peserta didik sudah merasakan bahwa BK menjadi suatu kebutuhan. Kalau dulu pernah nggak kamu ke ruang BK? Alhamdulillah nggak pernah. Kalau sekarang rugi banget kalau nggak ke BK, ya nggak apa-apa. Guru BK adalah teman baik. Testimoni. Kalau zaman dulu guru BK adalah polisi sekolah. Iya. Dulu. Kalau sekarang guru BK sudah jadi sahabat siswa. Luar biasa, keren. Nah, kalau untuk Rafa sendiri nih, pesan untuk teman-teman di luar sana supaya dapat menentukan jalan masa depannya sendiri ya. Meskipun bahkan tadi Rafa cerita, wah ada perdebatan dengan orang tua, tapi hasilnya kan sekarang enggak ya. Udah selesai ya perdebatannya. Bisa dimengerti. Bisa dimengerti. Silahkan Rafa, pesannya apa? Simpel aja, sebenarnya perubahan itu diperlukan.
Itu aja intinya, karena banyak kan murid-murid yang belum bisa beradaptasi dengan kurikulum Merdeka. Banyak murid-murid yang kayak, aduh bingung nih jadi pindah kurikulum, rencana aku jadi berantakan. Yang bilang ada aja yang kayak gitu kan, tadinya aku mau masuk IPA, aku mau jadi dokter, ya jadi muter-muter gitu rencananya. Tapi serius perubahan itu diperlukan buat kita tahu lebih diri kita itu siapa sebenarnya, karena kalau nggak ada perubahan kan kita nggak bisa tahu ya kita sebenarnya passionnya di mana. Kadang suatu keadaan yang memaksa kita itu malah bikin kita makin kenal sama diri sendiri, kita punya skill skill problem solving kita jadi lebih baik gitu, yang pada akhirnya oke, di masa depan aku pengen kayak gini, di masa depan aku pengen kayak gini. Karena perlu diingat juga kalau misalnya kurikulum Merdeka ini benar-benar menyiapkan generasi unggul, kita bakal ada bonus demografi nanti ke depannya tahun 2045. Kurikulum Merdeka ini benar-benar ngebantu kita banget buat jalan ke depannya, biar kita nggak terpaku sama buku, oh iya kayak gini, enggak. Ini kurikulumnya benar-benar nyiapin kita semua sebagai pelajar buat ke depannya tahu arah hidup, biar kita bisa jadi generasi emas Indonesia yang lebih baik gitu. Keren sekali. Nah, sekarang untuk Bu Iren nih, Bu Iren, pesan Bu Iren sebagai seorang psikolog bakat minat kepada sahabat Dikbud untuk para guru, para calon-calon mahasiswa, seperti apa Bu Iren? Pesan saya ini satu kata Bu, benar, bukan satu kali. Soalnya tadi simple, panjang ya Bu ya ternyata. Ini satu kalimat panjang. Pesan saya adalah sabar. Oke, Sabar. Kenapa? Karena ketika kita ingin menata masa depan, itu nggak bisa cuman satu kali konseling, nggak bisa cuman satu kali lihat YouTube, nggak bisa cuman satu kali lihat IG Live. Kita perlu waktu untuk mengenal diri kita, mengetahui diri kita, minat kita, mengetahui opini orang tua kita, itu perlu waktu. Begitu juga guru BK, nggak bisa, nih anak udah 2 kali konseling kok nggak ngerti-ngerti sih, misalnya gitu kan. Jadi untuk semua pihak itu sabar, orang tua juga perlu sabar, sahabat Dikbud sendiri, maksudnya yang calon mahasiswa perlu sabar untuk menemukan dirinya. Mungkin selangkah demi selangkah, jadi harus sabar, nggak bisa langsung tahu nantinya karirnya seperti apa. Ya mungkin satu-satu dulu. Oh nanti misalnya mau masuk media, nanti setelah nyemplung kan berenang, melihat yang lain. Iya benar. Jadi ada perubahan kayak tadi. Ada perubahan, Betul, betul. ada perubahan. Jadi harus sabar. Sabar gitu ya. Nah, jadi meskipun kita harus berubah, bukan berarti berubah gitu ya. Kita tetap harus sabar. Oke, baik, terima kasih para narasumber hebat yang sudah hadir pada siniar hari ini. Tentu cerita dan tips tadi sangat menginspirasi sahabat Dikbud di luar sana. Dan para sahabat Dikbud, terima kasih sudah mengikuti siniar kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu mengikuti laman sosial media Kemendikbudristek untuk terus mengikuti episode-episode Merdeka Belajar lainnya. Kita sama-sama salam Merdeka Belajar ya teman-teman. Oke, ya, 1, 2, 3. Salam Merdeka Belajar. Saya Happy mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.